Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki materi selanjutnya, kita pahami dulu pembagian fiil berikut ya. Berdasarkan huruf penyusunnya, fiil dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama fiil shohih. Fiil shohih itu fiil yang tidak ada huruf ilatnya. Contohnya dhahaba, pergi. Nah, yang kedua adalah fiil mu'tal, yaitu fiil yang ada huruf ilatnya. Contohnya qola, berkata. Nah, apa sih huruf ilat itu? Huruf ilat itu terdiri dari alif, wawu, atau ya. Jadi kalau ada fiil yang salah satu hurufnya adalah huruf ilat, itu dinamakan fiil mu'tal. Nah, pada materi kelas 4 ini kita akan belajar tentang fiil shohih. Fiil shohih itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, shohih salim. Fiil ini terdiri dari huruf-huruf yang shohih tanpa ada huruf yang sama maupun huruf hamzah. Yang kedua adalah mudho'af, fiil yang mempunyai dua huruf yang kembar. Yang ketiga mahmus, fiil yang ada huruf hamzahnya. Nah, baik, kita memasuki materi selanjutnya, yaitu materi tentang tasrif lughawi fiil madhi. Nah, perlu kita ketahui sebelumnya, fiil madhi itu ada dua, yaitu fiil maklum dan fiil majhul. Fiil maklum menunjukkan kata kerja yang telah dilakukan tapi berupa kata kerja aktif atau diawali dengan me. Contohnya, Aisyatu syaribat alma. Aisyah meminum air. Nah, perhatikan lafadz syaribat. Itu fiil maklum, kata asli ya. Jadi diawali dengan me, meminum ya. Nah, yang kedua, fiil majhul menunjukkan kata kerja yang telah dilakukan tapi berupa kata kerja pasif atau diawali di. Contohnya syuribal ma. Jadi tandanya adalah dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Di dhammah huruf awalnya dan di kasroh huruf sebelum terakhir ya. Shinnya di dhammah, roknya di kasroh. Pada tasrif lughawi fi'il madhi, kita akan belajar setiap bentuk fi'il madhi berdasarkan domirnya. Jadi bisa saja bentuknya berbeda antara domir yang satu dengan domir yang lainnya. Sedangkan domir-domir itu ada 14, yaitu yang pertama huwa, artinya dia laki-laki, jumlahnya 1 orang. Kemudian huma, dia laki-laki, jumlahnya 2 orang. Dan yang hum, mereka laki-laki, terdiri dari banyak orang. Kemudian hiya, dia perempuan 1 orang. Dan huma, dia perempuan 2 orang. Hunna, mereka perempuan banyak orang. Kemudian anta, kamu laki-laki 1 orang. Antuma, kamu berdua laki-laki, jadi 2 orang ya. Kemudian antum, kalian laki-laki, berarti banyak orang. Kemudian anti, kamu perempuan 1 orang. Antuma, kamu perempuan 2 orang. Antunna, kalian perempuan banyak orang. Selanjutnya ada ana, yaitu aku atau saya, berarti 1 orang. Dan nahnu, kita atau kami, 2 atau lebih. Nah, yang jumlahnya 1 orang berarti itu mufrad, kemudian yang 2 orang musanna, sedangkan yang 3 orang berarti jamak. Nah, perhatikan kata ganti orang ketiga atau dia itu namanya ghaib. Jadi ada mudzakkar ghaib atau muannas ghaibah. Nah, kemudian kalau untuk yang kata ganti orang kedua berarti mukhatab. Ya, ada muannas dan ada mudzakkar. Kemudian kata ganti orang pertama atau yang berbicara dinamakan mutakalim. Jadi kalau 1 orang itu mutakalim wahdah, kalau lebih dari 1 orang berarti mutakalim ma'al ghair. Nah, untuk yang kemarin kalian tulis itu tentang fi'il madhi yang maklum. Di sini saya tuliskan 2 bentuk yang maklum dan majhul, yang diawali dengan me dan yang diawali dengan di. Nah, untuk yang maklum berarti dia kata kerja aktif ya. Di situ ada wazan dan mauzun. Wazannya berarti patokannya atau timbangannya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, untuk mauzun itu ada doroba, doroba, dorobu dan seterusnya.
dia mengikuti wazan. Jadi perhatikan, jika wazannya fa'ala, maka mauzunnya doroba. Jika wazannya fa'ala, lamnya panjang ada alifnya, maka mauzunnya doroba, juga ada alifnya. Kemudian dorobu, mengikuti wazan fa'alu, dan seterusnya sampai dorobna. Nah, masing-masing itu memiliki arti yang berbeda-beda tergantung domirnya. Jadi, doroba mengikuti wazan fa'ala, dia mengikuti domir huwa. Kemudian doroba yang ada alifnya, dia mengikuti wazan fa'ala dan mengandung domir huma. Kemudian dorobu mengandung domir hum, berarti mereka laki-laki telah memukul. Nah, kemudian dorobat berarti dia perempuan telah memukul, mengandung domir apa? Mengandung domir hiya, dan seterusnya sampai dorobna. Jadi huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu urut ya, dari doroba sampai dorobna. Jadi misalnya Aisyah itu pakai domir apa? Aisyah itu kata gantinya hiya, berarti dia memakai dorobat. Aisyah tuh dorobat alma, Aisyah memukul air. Nah, kalau yang majhul sedikit berbeda, hanya kata awalannya saja yang berbeda, yaitu kalau misal ma'lum diawali me, kalau majhul diawali di. Sedangkan dari segi penulisan jelas di domah huruf awalnya, di kasroh huruf sebelum terakhir. Jadi fu'ila wazannya fu'ila, fa-nya, fa fi'ilnya di domah, ain fi'ilnya di kasroh. Kemudian mauzunnya mengikuti, yaitu duriba, dia laki-laki telah dipukul. Duriba, dia dua laki-laki telah dipukul, dan seterusnya. Nah, sampai sini sudahkah bisa dipahami? Bisakah kalian membuat satu kalimat yang terdiri dari fi'il ma'lum dan satu kalimat yang terdiri dari fi'il majhul, yang madhi tentunya? Yuk kita lanjutkan diskusi di grup. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.